Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendong, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Hidup Kristen percaya bahwa Allah kita tidak pernah terlambat. Nah, tapi bukan hanya titik sampai di sana. Kenapa? Karena meskipun Allah kita tidak pernah terlambat, tetapi harus saya tegaskan juga bagi setiap pendengar sekalian bahwa Allah kita juga tidak pernah terlalu cepat. Jadi dia tidak pernah terlambat, tapi dia juga tidak pernah terlalu cepat. Dia akan datang menolong, dia akan datang menyelamatkan selalu tepat pada waktunya. Haleluya. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kadang-kadang kita berkata gini, aduh Tuhan, jangan terlambat, kalau bisa datang cepat-cepat Tuhan. Tuhan tidak pernah terlambat karena dia tidak mau kita kecewa. Tapi Tuhan juga tidak pernah terlalu cepat. Dia tidak mau kita manja. Saya pelajari yang pertama, dia akan datang tepat pada waktunya dalam menjawab doa-doa kita. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau kita berdoa, kita maunya Tuhan jawab saya cepat-cepatnya. Tapi Tuhan tidak menjawab doa kita secepat-cepatnya. Tuhan hanya menjawab doa kita setepatnya, karena dia Allah yang dahsyat. Haleluya. Yang kedua saya pelajari, dia datang tepat waktu dalam menyelamatkan kita di masa-masa yang sukar. Ketika kita sedang melewati lembah bayang maut, kita di saat seperti itu, aduh khawatir sekali. Tapi Tuhan akan menyelamatkan kita tepat pada waktunya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Alkitab bicara tentang Petrus. Petrus berjalan di atas air, dan betul-betul dia sudah mampu berjalan di atas air. Tapi ketika dia mulai makin jauh dari kapal, dia mulai merasa tiupan angin, dia mulai bimbang. Pada saat itu dia hampir tenggelam. Tuhan tidak menolong dia sebelum dia tenggelam. Tuhan juga tidak menolong dia setelah dia tenggelam. Tetapi Tuhan menolong dia tepat pada saat dia hampir tenggelam. Di situ diselamatkannya Petrus. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dia datang tepat waktu dalam menjawab doa-doa kita. Dia datang tepat waktu dalam menyelamatkan kita di masa-masa yang sukar. Yang ketiga, dia datang tepat waktu dalam memberikan sukses dan keberhasilan buat kita. Ada saatnya Tuhan belum berikan sukses karena Tuhan tidak mau kita sombong, karena masih ada hal-hal yang masih harus diproses dalam hidup kita. Tapi setelah proses Allah selesai, pasti tidak akan pernah dipermalukannya kita, diberikannya kita yang paling dahsyat dan paling baik. Haleluya. Dan yang keempat saya pelajari, dia datang tepat waktu dalam memberikan karunia serta kuasa bagi orang percaya. Itu sebabnya Alkitab dengan tegas berkata, orang yang baru bertobat jangan melayani. Kenapa? Orang yang baru bertobat masih harus dididik dulu, masih harus belajar dulu, masih harus melekat dulu pada Tuhan. Dan sementara dia belajar, dia melekat pada Tuhan, dia meninggalkan segala yang tidak beres, dan dia mulai hidup dalam kebenaran Allah. Apa yang terjadi? Tepat pada waktunya Allah mulai memberikan kuasa, karunia, sehingga dia dapat lebih sungguh-sungguh lagi berjalan dalam terang Tuhan. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan. Sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat mujizat dan perkara-perkara yang besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita memang sedang membahas tentang waktunya akan datang. Karena saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dia tidak pernah terlambat, tapi dia juga tidak pernah terlalu cepat.
apapun yang terbaik, waktunya akan datang karena Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam program ini, dalam pembahasan tentang waktunya akan datang, kita mau sama-sama belajar dari Yeremia pasal 30. Yeremia pasal 30 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Yeremia pasal 30 ayat yang pertama sampai 11. Demikian firman Tuhan di bawah judul perikop janji pemulihan Israel. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, beginilah firman Tuhan Allah Israel, tuliskanlah segala perkataan yang telah kufirmankan kepadamu itu dalam suatu kitab. Sebab sesungguhnya waktunya akan datang. Saya ulangi sekali lagi ayat yang ketiga. Sebab sesungguhnya waktunya akan datang, demikian firman Tuhan, bahwa aku akan memulihkan keadaan umatku Israel dan Yehuda, firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan mereka ke negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyang mereka. Dan mereka akan memilikinya. Haleluya. Inilah perkataan-perkataan yang telah difirmankan Tuhan tentang Israel dan tentang Yehuda. Sungguh beginilah firman Tuhan, telah kami dengar jerit kegentaran, kedahsyatan, dan tidak ada damai. Coba tanyakan dan selidiki, adakah laki-laki melahirkan? Mengapa setiap laki-laki kulihat tangannya pada pinggangnya seperti seorang perempuan yang melahirkan? Mengapakah setiap muka berubah menjadi pucat? Hai, alangkah hebatnya hari itu, tidak ada taranya. Itulah waktu kesusahan bagi Yakub, tetapi ia akan diselamatkan daripadanya. Maka pada hari itu demikian firman Tuhan semesta alam, aku akan mematahkan kuk dari tengkuk mereka dan memutuskan tali-tali pengikat mereka, dan mereka tidak akan mengabdi lagi kepada orang-orang asing. Mereka akan mengabdi kepada Tuhan Allah mereka dan kepada Daud raja mereka yang akan kubangkitkan bagi mereka. Maka engkau janganlah takut, hai hambaku Yakub, demikian firman Tuhan. Janganlah gentar, hai Israel, sebab sesungguhnya aku menyelamatkan kau dari tempat jauh dan keturunanmu dari negeri pembuangan mereka. Yakub akan kembali dan hidup tenang dan aman dengan tidak ada yang mengejutkan. Sebab aku menyertai engkau, demikian firman Tuhan, untuk menyelamatkan engkau. Segala bangsa yang kantaranya engkau kuserahkan akan kuhabiskan, tetapi engkau ini tidak akan kuhabiskan. Aku akan menghajar engkau menurut hukum, tetapi aku sama sekali tidak memandang kau tak bersalah. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, jelas ayat yang ketiga berkata demikian, sebab sesungguhnya waktunya akan datang, firman Tuhan, bahwa aku akan memulihkan keadaan umatku Israel dan Yehuda, firman Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jadi jelas pertolongan, kuasa, kasih Tuhan akan datang tepat pada waktunya. Pertanyaannya, karena waktunya akan datang, bagaimana sikap kita sebenarnya? Yang pertama, kita harus belajar berserah kepada Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, waktu keselamatan pasti akan datang, waktu pemulihan pasti akan datang, waktu mujizat pasti akan datang, waktu kesembuhan pasti akan datang. Sebagian kita akan berkata, ya tapi kapan pendeta? Saya udah doa buat suami saya, tapi dia gak pulang-pulang. Saya udah doa supaya saya bisa dapat anak, tapi sampai sekarang belum. Saya sudah berdoa supaya anak saya berhenti pakai narkoba. Saya sudah berdoa supaya anak saya lepas dari keberadaannya sebagai homoseks, sebagai lesbian. Atau mungkin sudah berkata, saya sudah berdoa untuk dapat pekerjaan, tapi belum juga. Waktunya akan datang tepat pada waktunya. Kita harus tetap berjuang. Kita harus tetap berusaha. Kita tetap harus minta hikmat dari Tuhan. Tapi itu bukan berarti kita harus kecewa dan putus asa. Kita berserah penuh kepada Tuhan, karena kita tahu Allah tidak pernah terlambat. Dia tolong tepat pada waktunya, tapi dia membutuhkan penyerahan penuh dari kita, sehingga kita sungguh-sungguh berharap dan bersandar kepadanya. Yang kedua, saya pelajari, karena waktunya akan datang, berarti kita harus belajar untuk tetap taat dan mengandalkan Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kadang-kala kita pikir, saya udah doa, kok gak terjadi apa-apa, udahlah, saya pergi ke dukun lah kalau begitulah, saya tanya sama paranormal lah, saya lihat ramalan-ramalan nasib lah. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, itu perbuatan yang bodoh, saudara-saudara. Ada banyak orang yang berkata, aduh saya udah doa, Tuhan belum tolong, udahlah kalau gitu buat apa saya ke gereja lah, saya mundur aja dari pelayanan lah. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, setan menang kalau begitu. Tapi sebagai hamba Allah, saya mau bilang, kita permalukan setan, karena Yesus kita
pasti akan memberi kemenangan buat kita. Karena itu kita harus tetap taat pada firman, kita tetap mengandalkan Tuhan. Karena kita bilang orang yang mengandalkan Tuhan tidak akan pernah dipermalukannya. Haleluya. Yang ketiga saya pelajari, karena waktunya akan datang, tidak akan pernah terlambat, maka kita harus belajar untuk selalu hidup benar. Saudaraku, kita harus selalu hidup benar. Karena kita bilang bukan tangan Tuhan kurang panjang, bukan telinganya gak sanggup dengar, tapi yang menjadi jurang penghambat kamu dengan Allahmu, yaitu segala dosamu. Berarti saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau kita masih terus hidup dalam dosa, kita tidak pernah akan melihat pembelaan dan pemulihan dari Tuhan. Tapi sebaliknya, waktu kita bertobat, Alkitab berkata umat yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa, berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan memulihkan keadaannya. Berarti kita harus selalu hidup benar, tinggalkan dosa, dan melakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan yang keempat saya pelajari, karena waktunya akan datang. Berarti yang pertama kita harus belajar berserah penuh pada Tuhan. Kita harus tetap taat dan mengandalkan Tuhan. Kita harus belajar untuk selalu hidup benar. Dan yang keempat, karena waktunya akan datang, kita harus selalu belajar untuk bersyukur dalam segala hal. Kita harus selalu belajar untuk bersyukur dalam segala hal. Toh kita tahu Tuhan gak akan pernah permalukan kita. Toh kita tahu Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Kalau Tuhan belum tolong, bukan berarti Dia tidak menolong. Kalau Tuhan belum menolong, bukan berarti Dia tidak menolong. Kalau Dia belum menolong, itu hanya persoalan waktu. Bicara waktu itu bicara proses. Tetapi Tuhan kita pasti menolong. Belajar bersyukur. Bersyukur buat apa yang belum kita terima. Tapi karena sudah dijanjikan, kita percaya Allah kita tidak pernah mengecewakan. Haleluya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, jika sedang dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu Saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat setiap orang yang sakit, setiap orang yang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah, saudara-saudara yang didoakan secara khusus, saudara boleh taruh tangan kanan saudara di dada, dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka yang sedang menghadapi masa-masa yang sukar, karena hamba percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapa, hamba doa di dalam nama Yesus Tuhan jamah, bahkan mereka yang taruh tangan kanannya di dada, karena mungkin hari ini sedang meragukan Tuhan, sedang kecewa, sedang bertanya kapan mujizat terjadi. Hari ini kami diingatkan bahwa Tuhan datang tepat pada waktunya dan tidak pernah terlambat, tapi juga tidak pernah terlalu cepat. Karena itu kami harus selalu berserah, kami harus tetap taat dan mengandalkan Tuhan. Kami harus selalu hidup benar dan akhirnya selalu bersyukur dalam segala hal. Hamba doa di dalam nama Yesus Tuhan jamah, sehingga berkat anugerah kasih Tuhan boleh terus mengalir. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, tidak pernah Allah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit, bersemangat, bersukacita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa, dan selalu menyediakan yang terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa, jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya. Haleluya.